Baik kawan-kawan, kita akan mulai sesi yang ketiga, hari yang ketiga dari workshop Mentor UMKM Naik Kelas. Di mana workshop ini berlangsung selama 3 hari. Hari pertama, hari kedua, dan sekarang hari yang ketiga. Untuk materi yang hari ketiga ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar dan strategi mentor UMKM Naik Kelas. Ini slide-nya nggak terlalu banyak, karena nanti kita akan lebih banyak berdiskusi kawan-kawan. Karena aspek dari strategisnya sudah kita bahas di hari pertama, taktisnya kemarin hari kedua, kita bicara amin dan kode etik. Nah sekarang praktisnya ini, bagaimana implementasinya, bagaimana kita mengeksekusinya, ini ya sekarang ini kita akan bicarakan. Oke, kita mulai dengan profil standar mentor. Jadi begini, mentor itu perlu punya profil agar Anda bisa dikenal dengan baik oleh siapapun yang membutuhkan jasa Anda. Nah, kira-kira gitu. Mengapa perlu punya profil? Profilnya bisa dalam bentuk CV, bisa dalam bentuk data profil Anda di akun Lunas, atau di LinkedIn, ya, banyak pilihannya, silahkan Anda mau pakai apapun, tapi profil itu mesti bisa Anda miliki. Nah, apa saja yang harus ada dalam profil itu? Pertama, kita berharap profil itu isinya tentu biodata. Biodata Anda, data dasar Anda, itu ada. Tapi yang sifatnya terbuka untuk umum ya, misal udah menikah apa belum, pendidikannya apa, dan terusnya. Tapi kalau rumahnya berapa, mobilnya berapa, ya nggak usah diomongkan. Kemudian kompetensi atau keahlian spesifik yang dimiliki, khususnya terkait dengan mentoring. Jadi Anda harus menampakkan, memunculkan di profil tersebut. Kalau belum punya gimana? Nah, kalau belum punya, secepat-cepatnya membangun track record, membangun kompetensi melewat kayak seperti ini. Ada training, ada workshop, ada mentoring, macam-macam. Itu bagian dari proses bangun track record-nya. Semakin banyak track record-nya, semakin banyak kompetensi spesifik yang Anda miliki, tentu Anda semakin dipercaya oleh mitra-mitra Anda ke depan. Bu Raulan, selamat bergabung dari Medan. Ya, nggak apa-apa Bu, terlambat. Yang terlambat nggak disuruh berdiri di depan kelas Bu, tenang Bu. Jadi duduk manis saja. Nah, kemudian setelah keahlian spesifik Anda perlu tunjukkan di profil itu, perlu juga Anda menunjukkan portofolio. Nah, portofolio adalah pengalaman Anda yang terkait dengan mentoring tentunya. Mungkin Anda punya pengalaman banyak, silahkan, tidak apa-apa, itu biasa. Mana-mana dikerjakan, ini dikerjakan, itu dikerjakan. Tapi dalam konteks mentoring ya tentu yang spesifik kaitannya dengan kegiatan mentoring yang Anda lakukan. Kalau belum punya bagaimana? Nah, balik lagi, bangun track record. Kita harus mulai dari sekarang, melakukan mentoring, mungkin dengan yang UMKM yang baru mulai, dan seterusnya, dengan kelompok yang kita dampingi, dan seterusnya. Dan itu semua dicatat dengan baik. Dicatat dengan baik, kalau Anda punya dokumentasi yang baik, silakan. Kalau enggak, Anda bisa menggunakan layanan catatanku. Nah, di platform Lunas itu, kalau Anda buka yang versi web, nah di menu yang menu burger itu, menu yang 3 garis itu, kalau diklik di kiri itu ada menu catatanku. Nah, itu bagian dari layanan yang disediakan Lunas untuk Anda agar rekod Anda sebagai mentor itu tercatat dengan baik dan sewaktu-waktu diperlukan tinggal dibuka, tinggal diunduh. Nah, itu solusi yang kami sediakan untuk bangun portofolio. Yang ketiga, seminar, workshop, training yang terkait dengan kompetensi spesifik yang pernah Anda ikuti. Silakan, itu juga bisa dicatat, dimunculkan. Dan yang terakhir, sertifikat. Ini bukti kompetensi Anda yang paling valid ya tentu sertifikat. Jangan lupa sertifikat dikumpulin sebanyak-banyaknya. Oke, slide yang pertama sudah selesai.
Kita lanjut slide yang kedua. 5 ciri mentor yang berkualitas. Nah, ini penting ini. Untuk Anda resapi, untuk Anda jadikan pegangan. Apa itu 5 ciri? Pertama, memahami dengan baik goal yang diharapkan oleh mentee. Nah, siapa itu mentee? Mentee itu orang yang kita dampingi. UMKM yang kita dampingi itu mentee namanya. Kita yang mendampingi namanya mentor. Jadi kita mesti paham dengan baik goal yang diharapkan mentee. Dan dalam konteks ini ada istilah yang menarik, kawan-kawan perlu pahami, UMKM itu ada keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu apa? Ya kalau ditanya dia ingin ini, ingin itu, semua diinginkan. Tapi dari yang diinginkan itu mana yang benar-benar menjadi kebutuhan. Nah, disitulah yang tugas utama atau pekerjaan tersulit dari mentor di awal kita mendampingi untuk menemukan, mendapatkan tentang kebutuhan, bukan keinginan. Kalau ditanya ingin apa? Tambah modal. Ingin apa? Tambah istri. Ya namanya tambah. Tapi apa betul dia tambah modal? Apa betul dia tambah yang lain? Nah itu yang perlu dicek, didalami dengan menggunakan berbagai tools. Misal kalau di training pendamping UMKM itu ada tools tentang pohon masalah. Jadi kita mencari masalah itu sampai ke akar masalahnya sehingga masalah itu tidak bisa ditanya lagi. Artinya itu pertanyaan yang paling akhir. Nah, jadi kalau ditanya jawaban atau pertanyaan yang lebih dalam lagi sudah nggak ada. Nah itu namanya akar masalah. Berikutnya selalu berbagi nilai atau value bisnis. Penting sebagai mentor Anda terus membangun, mengembangkan, mengumpulkan, belajar tentang value bisnis. Karena value bisnis itu selalu berkembang, selalu berubah-ubah, dan selalu diperbarui. Jadi mungkin value yang kita dalami, kita yakini 5 tahun lalu, mungkin hari ini jadi sangat berbeda, apalagi dengan adanya pandemi ini, dibutuhkan value yang baru. Nah, kita perlu belajar, kita perlu berkembang. Yang ketiga, mengajarkan dan menawarkan nasihat bisnis. Nah, ini penting sebagai batasan. Anda ini mentor apa bukan? Kalau Anda mentor, maka nasihat yang diberikan adalah nasihat bisnis. Di luar urusan bisnis, Anda nggak perlu beri nasihat. Karena memang bukan kepentingan Anda. Tapi kalau sebagai kawan, ngasih nasihat, ya boleh-boleh saja, nasihat apapun silahkan. Tapi begitu bertindak sebagai mentor, maka dibatasi nasihatnya apa? Nasihat bisnis. Kemudian tidak pernah berhenti belajar. Nah, termasuk hari ini saya senang ini, banyak sekali kawan-kawan yang gabung. Kita punya minat yang sama untuk terus belajar. Karena bagi saya bertemu dengan Anda, berbagi ilmu ini memaksa saya juga untuk terus belajar, sehingga insya Allah ya kita semua akan terus berkembang. Terakhir, selalu memandu dan memberikan semangat. Jadi mentor itu pemandu, membimbing, mengikuti terus perkembangan dari mentinya, supaya on the track, supaya sesuai dengan target-targetnya. Nah, membantu dan memberi nasihat itulah yang seninya tergantung dari kualitas dari menti-menti Anda. Kalau menti Anda ini cerdas, mungkin Anda nggak perlu tiap hari bertemu, nggak perlu tiap minggu berinteraksi, tapi progresnya signifikan. Tapi kalau menti Anda ini, mohon maaf, agak lambat gitu ya, barangkali Anda harus lebih sering bertemu, lebih sering beri nasihat, supaya apa? Mereka bisa lebih pas memahami apa yang Anda inginkan, sekaligus bisa mengeksekusinya, menjalankannya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Oke, slide tentang 5 ciri mentor yang baik.
mentor yang ideal ini sudah kita miliki, sudah kita pelajari bersama. Kita lanjut sekarang ke tahap berikutnya, slide berikutnya. Mentoring itu ada 4 tahap. Ini terkait interaksi antara mentor dengan mentee, antara kita dengan UMKM-nya. Kawan-kawan mungkin tadi saya belum sempat menjelaskan, terkait dengan mentoring itu biasanya dilakukan one on one, satu demi satu, satu dengan satu. Biasanya begitu, jarang sekali model kelompok atau apa. Tapi bila ada kebutuhan atau permasalahan yang sama, maka mentoring sebenarnya bisa dilakukan dengan model kelompok. Tapi itu ya tentu Anda harus sangat berhati-hati dalam pengelompokannya. Karena pada dasarnya setiap UMKM itu unik, setiap UMKM itu spesifik permasalahannya. Anda pastikan yang kalau dikelompokkan itu betul-betul membahas yang memang permasalahannya sama. Nah, 4 tahapan mentoring itu, yang pertama, I do, you watch. Mentor sudah melakukan, mentor sudah melaksanakan, mentor sudah sukses dengan apa yang diomongkan. Nah, itu yang disebut dengan I do, you watch. Jadi mentee itu melihat, mentee itu mengikuti. Maka penting bagi Anda sebagai mentor dalam mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, pastikan bahwa Anda sukses, sudah sukses dengan apa yang Anda omongkan. Supaya apa? Step pertama ini jalan. I do, you watch. Nah, lalu yang kedua, tahap yang kedua ini yang sudah lebih bagus, ada partisipasi dari mentee, kita sebut namanya I do, you help. Mentornya melakukan, mentinya mengikuti untuk menolong dirinya sendiri atas kemauan sendiri. Ya. Jadi dia menolong, dia bekerja, tapi dengan istilahnya bahasanya engarso sung tulodo ya, kira gitu ya kalau bahasa Jawa. Mentornya memberi contoh, membimbing dan terusnya. Nanti mentinya menjalankan, menerapkan, kira gitu. Yang ketiga, nah ini dibalik. You do, I help. Mentee yang melakukan, nah kalau ada kekurangannya, kesulitannya, keterbatasannya, mentor membantu. Nah ini dibalik. Sekarang, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun kaso, tuturi handayani. Berarti ini yang nomor 3 ini tentang tuturi handayani. Ini di depan, UMKM-nya jalan, kita sebagai mentor mulai di belakang. Kalau ada kesulitan aja kita bantu, kalau enggak ya silakan lanjut. Nah, kira gitu. Nah, yang terakhir, you do, I watch. Nah, UMKM-nya udah jalan kenceng, Anda tinggal mantau saja. Anda tinggal ya melihat hasil dari jerih payah Anda membimbing si UMKM tersebut. Idealnya ya memang nanti kita semua bisa mencapai yang tahap keempat ini. You do, I watch. Nah, proses ini berapa lama? Kawan-kawan memang harus membuat perencanaan yang baik secara bertahap terhadap UMKM-nya. Kalau UMKM-nya hebat, mungkin 3 bulan sudah bisa kok ini. Asal dia mengikuti apa yang Anda sampaikan, tahapannya bagus, dan dia belajar dengan cepat. Tapi kalau UMKM-nya, mohon maaf, lemot gitu, 2 tahun pun mungkin juga nggak signifikan, masih nggak terlalu kelihatan. Tapi apapun lah yang kita hadapi, kita hadapilah kondisinya. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini contoh pertanyaan awal seorang mentor. Jadi bagi Anda yang belum pernah praktek mentor ya, belum pernah menjalankan fungsi mentor, ini bisa menjadi contoh lah. Tapi kalau kawan-kawan sudah terbiasa seperti Mas Naryo, Pak Taryono, ini kan sudah senior banget di urusan UMKM, nah ini sudah nggak usah ditunjukin contoh ini. Tinggal nanti
mencontohi teman-teman yang lain, kan begitu. Pak Naryo ini bimbingannya banyak banget, mulai peternak, tani, apalagi perikanan, banyak banget. Mengapa Anda tertarik usaha ini? Apa kelebihan Anda dibanding pengusaha lainnya? Apa yang belum Anda lakukan selama menjalankan usaha ini? Apa solusi yang akan Anda pilih untuk mengatasi masalah tersebut? Dalam hal apa? Dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan basic yang Anda perlu terampil menggunakannya. Harapannya ya Anda tadi seperti yang saya sebut di awal, mampu menemukan akar masalah dari UMKM. Karena kalau enggak, nanti Anda akan tersesat. Kalau Anda tersesat, itu sama seperti dokter salah mendiagnosis. Pasien datang batuk-batuk, kemudian pemeriksaannya tidak teliti, langsung dikasih obat batuk gitu. Ternyata batuknya bukan cuma batuk doang, ada pileknya, ada demamnya. Nah, sehingga batuknya saja yang cuma diobati batuknya, nah pileknya, demamnya nggak diobati. Karena apa? Diagnosisnya tidak teliti. Nah, itu. Jadi sebagai mentor Anda perlu terampil melakukan diagnosis sehingga betul-betul UMKM atau menti yang datang ke Anda itu Anda pahami betul-betul penyakitnya. Cuma batuk atau batuk, pilek, demam. Nah, obatnya berbeda soalnya. Nah, 3 kunci keberhasilan mentorship. Apa saja itu? Pertama, mentor yang memiliki kualifikasi yang jelas di bidangnya. Jadi, saya sangat senang sebagian dari kawan-kawan ini, walaupun saya tahu ya, latar belakang pendidikannya macam-macam. Ada yang cuma SMA, ada yang diploma, ada yang S1, bahkan ada yang S3. Nah, ini kan beragam ini. Kemudian ada yang pendidikannya terkait dengan yang ditekuni hari ini, ada yang tidak. Contoh, berkali-kali saya menemukan kawan-kawan yang background-nya SAG, sarjana agama. Wah, tapi ngurusi ekonomi, ternyata pinter juga gitu. Padahal nggak ada hubungannya dengan ijazahnya itu. Nah, disitulah yang kemudian mengkombinasikan ya antara passion dengan sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka mentor yang memiliki kualifikasi yang jelas di bidangnya. Jadi kalau misal dalam contoh teman yang tadi bidangnya SAG, dia mungkin oke di bidang pendampingan di peternakan, tapi background formal dia nggak ada tentang peternakan. Maka ini agak sulit kalau nanti dalam dia bekerja dikaitkan dengan pihak eksternal yang membutuhkan kualifikasi, kompetensi. Ini akan jadi masalah. Nah, solusinya ada 2. Dia harus mencari sertifikat ahli peternakan lele, misal gitu. Lewat training, workshop, atau apa, silakan. Macam-macam itu caranya. Atau SKKNI, kalau ada SKKNI ahli peternakan, boleh juga. Itu juga sesuatu yang bisa dikejar. Atau kalau Anda punya nilai tawar yang bagus, ya Anda mencari partner, mitra yang tidak mensyaratkan ijazah. Itu juga banyak kok lembaga-lembaga yang lebih percaya pada kemampuan Anda dibanding ijazah Anda. Itu banyak sekarang ini. Tapi ya, itu pilihan. Apapun pilihan Anda tentu akan memilih yang terbaik untuk masa depan Anda. Yang kedua, permulaan dan akhir mentoring harus jelas. Nah, ini penyakit kita semua ini. Kita ini kalau mendampingi kok kayaknya seumur hidup. Mulai kenal sampai hari ini terus didampingi. Nah, ini tentu butuh manajemen yang baik ya untuk mentoring ini. Jadi kalau Anda melakukan mentoring, tentukan temanya. Tentukan batasannya. Misal, oke, saya mau bantu Anda kali ini tentang pemasaran. Nah, tentukan targetnya. Contoh, saya membantu Anda menaikkan target pemasaran Anda naik 2 kali. Nah, udah mulai ketahuan, naik 2 kali. Tapi tentukan juga waktunya. 2 kali itu dalam waktu berapa lama? Sebulan? Setahun? 10 tahun? Nah, itu harus jelas. Nah, itulah yang kemudian membedakan Anda dengan yang nggak profesional. Kalau Anda masih bekerja mendampingi tapi tanpa kejelasan, mohon maaf, kita belum bekerja profesional. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Supaya apa? Ada kejelasan, ada target dari kita sendiri maupun dari mentinya. Yang ketiga,
Wah, ini langsung nyambung dengan yang ketiga, target yang jelas. Oke. Nah, berikutnya ada aturan dasar. Aturan dasar dari mentoring. Apa sih itu? Pertama, ketahui tantangan spesifik yang ingin Anda hadapi bersama menti. Jadi, sama-sama ini harus disepakati apa yang mau diselesaikan. Kemudian sampaikan harapan dan komitmen Anda sebagai mentor. Anda sebagai mentor tentu berkeinginan misal mentinya kooperatif, menti gampang dihubungi, nah, dan seterusnya. Kalau memang ini bisa ada biayanya, menti bisa juga berkontribusi pada Anda minimal ganti pulsa, syukur-syukur ganti biaya transport, dan lain sebagainya. Silakan, bisa dibicarakan di depan. Nah, kemudian Anda juga perlu berkomitmen. Misal, saya bisa dihubungi jam sekian sampai jam sekian. Harinya ini, itu komitmen. Saya akan meluangkan waktu seminggu 3 kali. Nah, itu komitmen. Itu butuh dibangun, disepakati di awal. Yang kedua, sampaikan harapan dan komitmen Anda sebagai menti. Ya, tadi ya saya sudah sampaikan. Yang ketiga, tetapkan gaya mentoring yang disukai menti. Ada gaya atau pilihan model tertulis, ada lisan, ada model pertemuan langsung, ada online, apa macam-macam. Sepakati di awal supaya nggak dikomplain nanti Anda. Sebab kalau Anda tidak sepakat di awal, bisa saja terjadi salah paham. Ini mentornya kok bolak-balik nelpon saja, apa nggak tahu saya lagi sibuk. Nah, berarti ada salah di komitmen awal. Ternyata menti nggak seneng di telepon. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini perhatikan gaya mentoringnya. Lalu yang keempat, tetapkan saluran media dan jadwal yang disepakati. Media mau pakai apa? WA boleh, email juga nggak apa-apa. Saya sarankan email dipakai ya, karena email itu dokumentasinya bagus. Semua yang kita bicarakan, sampaikan, dokumen yang kita serahkan itu di email sekarang ini relatif yang paling aman lah. Kalau lewat chat, lewat WA, kita sering-sering kan clear chat itu. Nanti data, dokumen hilang semua juga itu kalau clear chat gitu. Nah, saya rasa email sebaiknya dipakai, itu saran saya. Kemudian terakhir, jagalah kerahasiaan ya, informasi dari menti. Ini penting. Anda nggak akan dipercaya kalau Anda ya tadi data-data dari menti Anda bagikan kemana-mana, sebarkan kemana-mana. Orang nggak percaya lagi pada Anda. Jadi ini bagian yang paling susah. Coba kita belajar pada notaris itu ya. Notaris itu kan banyak sekali perjanjian orang, tapi dia juga bisa menyimpan dengan baik, nggak ada yang dia buka ke koran. Oh, hari ini baru datang ke saya, suami istri, pembagian harta gono gini, ya kan nggak ada yang model gitu. Karena notaris ya terbiasa disiplin menutup rahasia kayak gitu. Nah, kita juga harus mengarah ke sana kalau mau profesional, nggak sembarangan diomongkan. Oke, lanjut, masih ada beberapa slide. Nah, kawan-kawan, ada smarter. Ini terkait dengan standar kelayakan dari tujuan mentoring. Jadi tujuan mentoring yang disepakati bersama antara mentor dengan menti itu mesti memenuhi kaidah smarter ini. Jadi ini sesuatu yang perlu disepakati di awal ya, tujuan dari mentoring itu, mentinya setuju, UMKM-nya setuju ya, Anda juga harus setuju. Nah, ada standarnya, yaitu smarter. Apa itu smarter? Pertama, spesifik. Harus jelas objek yang disepakati. Yang kedua, measurable. Bisa diukur. Misal naik 2 kali lipat atau naik 20%. Itu kan bisa diukur. Kemudian achievable. Bisa dicapai. Kemudian realistik. Nah, realistik itu nyata. Mungkin untuk sukses. Timely. Batasan waktunya jelas. Misal 3 bulan, 6 bulan, setahun, itu jelas. Kemudian ada evaluasinya, dan terakhir ada readjustment.
Bila ada hal-hal yang nggak pas di depan, maka di-adjust. Nah, dalam konteks misalnya kayak pandemi seperti ini, mungkin kita udah punya komitmen dengan kawan-kawan yang lain, dengan menti-menti yang lain, ini perlu di adjustment, ya, readjustment supaya apa? Sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, ini berarti smarter ini bisa Anda gunakan. Oke, lanjut. Nah, ini tentang siklus mentoring. Tadi di awal saya sudah jelaskan mengapa mentoring ini perlu ada batasan waktunya, karena memang kan ada siklusnya, mulai dan akhirnya jelas. Nah, satu siklus itu apa saja mulainya, ada berapa, apa saja, ada 9. Pertama perkenalan, yang kedua bantu menti untuk menjelaskan tujuan yang ingin dia capai. Maksudnya begini, mencari akar masalah tadi. Jadi bukan keinginan yang disampaikan menti, tapi kebutuhan. Nah, untuk mencapai kebutuhan, menemukan kebutuhan itu ya Anda harus membantulah. Supaya mentinya betul-betul paham, oh ini kebutuhannya, bukan sekedar keinginannya. Yang ketiga, tentukan kelayakan dari tujuan menti menggunakan smarter tadi, diukur dengan smarter. Kemudian nomor 4, menentukan tolok ukur keberhasilannya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman perlu banyak belajar. Misal begini, saya ingin membantu menti saya menaikkan omset penjualannya naik 20%. Nah, ini tolak ukurnya apa? Naik 20% itu. Maka harus ada data kondisi sekarang sebelum didampingi. Dan nanti dibandingkan dengan kondisi akhir dari pendampingan supaya bisa diukur. Naik 20% itu kecapai enggak? Karena ada data hari ini. Nah, itu yang disebut dengan menentukan tolak ukur yang jelas yang bisa sebagai KPI. Nomor 5, menetapkan jadwal waktu mentoring. Nomor 6, menentukan strategi dan memetakan jalan menuju sukses. Jadi Anda bikin roadmap atau apapun namanya lah bagi si mentinya. Nomor 7, mengukur prosesnya. Progres dari proses itu diukur kemajuannya, jadi jangan nunggu akhir proses mentoring. Misal mentoring selama 1 tahun, kalau bisa tiap bulan diukur progresnya, sehingga nanti kalau ada kekurangan atau apa dari target, ya kita udah bisa dari awal mengantisipasi. Nggak perlu nunggu waktunya habis baru ketahuan, lah ini kurang, ini nggak ada, dan seterusnya. Selanjutnya, nomor 8, memberikan umpan balik yang terakhir untuk mentoring. Jadi mentoring perlu ditutup, maksudnya batasan tadi setelah tujuan dicapai atau setelah tujuan tidak dicapai. Jadi setelah waktunya habis, dievaluasi tujuan nggak bisa dicapai. Nah, ini dibahas nih. Ini mau dilanjutkan apa ditutup? Nah, kira gitu. Kalau si UMKM-nya udah nyerah, udah Pak, saya nggak mau lanjutin lagi, ya berarti ditutup. Mentoringnya di stop. Tapi kalau UMKM-nya bilang atau mentinya bilang, wah saya mohon maaf Kak, saya belum optimal selama masa mentoring ini sehingga target nggak tercapai ini. Saya mau saya ingin dilanjutkan, ditambah waktunya, tambah 6 bulan lagi, misalnya gitu. Nah, itu adalah proses nego, penjadwalan ulang, dan seterusnya. Silakan. Tapi siklusnya adalah mulai dari perkenalan sampai penutupan, menutup. Itu harus ada sebuah proses yang dilalui. Nah, selanjutnya pemilihan strategi mentoring. Ini pertama dimulai dengan penetapan tujuan mentoring, lalu pemilihan jenis mentoring, level kompetensi mentor, lalu saluran komunikasi mentoring, lalu pembiayaan mentoring. Nah, terkait dengan pembiayaan ini kawan-kawan, mentoring ini bisa gratis, bisa bersubsidi, bisa berbayar. Nanti setelah ini kita lihat di slide berikutnya. Pemilihan jenis mentoring. Mentoring bisa kelompok, bisa peer mentoring. Hubungan mentor-menti di level yang sama, jadi kayak berteman itu. Lalu mentoring dalam bentuk tim artinya mentinya satu, mentornya beberapa. Terus mentoring one on one, satu mentor, satu menti. Kemudian gabungan dari berbagai jenis mentoring di atas, jadi tidak tertutup kemungkinan berbagai model kita lakukan. Level kompetensi mentor-menti. Kompetensi mentor-menti selevel. Nah, ini namanya sebaya, teman sebaya. Membelajar sebaya. Tidak apa-apa, boleh saja. Artinya belajar bareng-bareng. Lalu kompetensi mentor sama menti selisih satu level. Wah, ini yang bikin jantungan kita.
Karena antara mentor dengan menteri nggak beda jauh, selisih tapi nggak banyak. Bisa saja suatu hari kita disalib ini, kita didahului oleh UMKM karena selisihnya nggak banyak. Atau kompetensi mentor, menti, selisih levelnya jauh. Masing-masing ada risikonya. Kalau mentor dan menti terlalu dekat selisihnya, ya kadang-kadang kurang dipercaya sama mentinya. Tapi kalau mentornya ilmunya sangat tinggi, sangat banyak, sangat jauh, mentinya yang minder, mentornya terlalu pinter. Nah, kira-kira gitu. Jadi disinilah seninya Anda nanti perlu membawakan diri. Kalau lihat mentornya bagus, pinter, Anda harus beralih lebih kencang lagi. Kalau lihat mentinya, mohon maaf, kedodoran, Anda harus menurunkan level level kompetensi Anda yang Anda sampaikan Anda berikan pada menti ini. Misal dari sisi bahasa, ini yang paling gampang contohnya. Kalau mentinya bahasa Inggrisnya keren, oke, nah Anda pakai bahasa Inggris, it's okay. Tapi kalau mentinya nggak ngerti bahasa Inggris, Anda cacicus bahasa Inggris, ya itu namanya Anda bunuh diri. Orang nggak paham, tapi Anda nyerocos terus. Nah, itu salah satu bentuk kita mesti mengadaptasi dengan kondisi menti. Nah, berikutnya saluran komunikasi mentoring. Ada tatap muka, telepon, video conference, chatting, sosial media, dan lain-lain. Kalau nanti teman-teman menemukan yang baru, boleh diinfokan ke saya. Nanti kita tambahkan supaya semakin kaya materi kita. Nah, berikutnya pembiayaan. Mentoring itu gimana pembiayaannya? Kalau Anda ingin melakukan ini dengan kerelawanan, bagian dari passion Anda, dan Anda ingin membantu orang lain, Anda sendiri sudah cukup, nggak punya masalah dengan pendapatan, ya Anda gratiskan, nggak ada masalah. Itu bagian dari kita membantu orang lain untuk bisa ikut sukses pula seperti kita. Tapi bila Anda juga menjadikan mentoring sebagai profesi, tapi juga tidak terlalu komersial, Anda bisa menggunakan pola subsidi silang. Artinya kegiatan mentoring Anda dibiayai oleh usaha Anda. Atau kegiatan mentoring Anda dibiayai oleh BUMN, CSR, PKBL, program pemerintah atau apa silahkan. Nggak apa-apa, itu juga boleh. Nah, yang ideal mentoring yang full komersial dibiayai oleh si UMKM. Ini hubungannya nanti hubungan bisnis yang ideal. Karena apa? UMKM keluar uang itu dia punya ekspektasi. Dia akan bersungguh-sungguh sebagai menti. Anda sebagai mentor terima uang itu juga punya konsekuensi. Anda dituntut untuk bekerja sebagai mentor dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kondisi ideal yang ketiga sebenarnya. Karena masing-masing punya tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan target yang ingin dicapai. Nah, ini slide terakhir. Kawan-kawan, saya berharap Anda paling tidak 3 bulan ini sudah punya rencana untuk mentoring. Apa mau dilakukan? Nah, nanti rencana Anda formatnya apapun silahkan. Mau PowerPoint, mau pakai Word, mau pakai poster, silahkan. Nanti tolong di-share ke WA group kita, ke mentor 1 atau mentor 2, silahkan. Nah, di sana Anda bisa menginformasikan ke kawan-kawan, saya mau melakukan ini selama 3 bulan. Silahkan. Nah, apapun yang Anda lakukan, online boleh, offline boleh. Kalau offline, saya berpesan ya hati-hati karena situasi masih pandemi seperti ini. Kalau online, Anda bisa menggunakan berbagai saluran media yang ada. Bisa WA, bisa YouTube, bisa Instagram Live, bisa kayak sekarang kita pakai Zoom ini. Anda juga bisa menggunakan platform Lunas kalau Anda memang ingin memanfaatkan fasilitasnya. Karena kawan-kawan yang sudah akunnya berjenis pro, ini bisa bikin event dan seterusnya. Boleh Anda gunakan. Ini contohnya ada Mas Ari dari Surabaya itu, selama 3 bulan terakhir eventnya ada hampir 9 event dia bikin. Wah, produktif sekali. Nah, menggunakan fasilitas yang ada di Lunas. Ternyata efektif untuk publikasi cepat, mendapatkan peserta gampang, kemudian berinteraksi juga mudah. Nah, itu contoh-contohnya. Oke, kita habis waktunya. Sekarang tinggal slide penutup. Kawan-kawan, materi saya cukupkan. Sekarang kita akan diskusi.
Nah, untuk diskusi ini ada 2 pintu yang saya buka. Pintu pertama adalah raise hand. Raise hand itu bukan dengan cara Anda melambaikan tangan, bukan. Tapi klik tombol atau menu raise hand di Zoom ini, nanti akan menginformasikan pada host bahwa Anda sudah melakukan raise hand. Nanti akan diaktifkan mikrofon Anda oleh host, sehingga Anda nanti bisa bicara langsung. Nah, Pak Slamet, kalau raise hand di video gambarnya langsung itu namanya dada-dada. Dada-dada. Mau pulang atau mau pergi, dada. Ya, raise hand. Lalu yang kedua, chat. Mungkin Anda mau simple aja, nggak banyak yang disampaikan, cukup dengan chat. Khusus yang raise hand nanti saya berharap videonya di-on-kan supaya nanti Anda tampil, kita rekam, nanti akan kita publikasikan luas. Ini sekaligus bagus untuk Anda ya, untuk promosi. Oh ini loh ada mentor dari Kendari, dari Kepulauan Anambas, dari Medan, dari mana-mana. Oke, kawan-kawan, kita akan mulai. Saya mau buka chat terlebih dahulu. Di tempat saya ada 42 chat. Nah, saya bacanya dari bawah ya. Mohon maaf, enggaklah dari awal. Namanya dada-dada. Coba settingnya dilihat dulu. Masih belum ada suara. Lah, speakernya coba diaktifkan ya bagi yang belum ada suara. Kalau enggak ada setting di perangkatnya coba dicek lagi. Ini memang suara cuma satu. Suara saya sekarang lagi diaktifkan. Suara Anda enggak diaktifkan karena sekarang lagi proses mentoring. Daftar hadir sudah di-share, terima kasih. Kemudian yang namanya nanya absen juga oke, suara sudah oke. Cuci muka dulu sebentar Pak, oke silakan. Cakur, nggak boleh ngantuk Cakur. Ini ada yang ya Cakur dari pagi ini mantengin komputer terus. Kemudian materi juga di-share lagi, silakan daftar hadir, di-share. Ya ini kawan-kawan kalau gabungnya barusan memang belum lihat ya, karena baginya tadi di awal. Tapi nggak apa-apa, saya udah lihat kawan-kawan yang lain bantu share ya. Kalau ada yang kawan yang baru gabung, kesulitan nggak tahu linknya, nanti tolong dibantu. Oke, maaf terlambat nggak apa-apa. Maaf telat, Cak. Pak, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut aja. Kemudian Estona Jember hadir, terima kasih. Kemudian ini banyak kawan-kawan yang hadir. Bukhari Muslim hadir, terima kasih. Nur Hidayat Cibitung Bekasi hadir, terima kasih Bang. Kapal merapat tepi muara, syarat muatan Jati dan Papan. Wah ini kelihatannya orang Melayu ini, orang Sumatera. UMKM maju, masyarakat sejahtera terus berjuang di masa hadapan. Terima kasih. Ini bikin kita semangat nih Bang Bukhari Muslim ya. Ini ciri khas orang-orang Riau ini, Kepulauan Riau nih. Cain, Bojonegoro, selamat bergabung. Warungnya buka apa tutup ini, Cak? Oke, terus kawan-kawan perhatikan ya untuk sertifikat, nama yang dicetak adalah nama yang ada di akun Anda di Lunas. Kalau namanya sudah benar berarti ya nggak ada masalah. Kalau namanya Anda rasa kurang pas, misal gelarnya nggak ada, atau yang dipasang nama panggilan bukan nama resmi, tentu nggak pas kalau untuk sertifikat. Nah, Anda perbaiki nama Anda dengan masuk ke Lunas, lalu klik setting akun, lalu klik menu akun, dan terusnya. Nah, itu. Oke, belum ada pertanyaan. Kalsel hadir, terima kasih. Sekarang saya cek ke sebentar. Saya close dulu share screen-nya supaya kawan-kawan kelihatan. Saya sekarang mau share raise hand-nya dulu. Yang raise hand silahkan. Belum ada yang raise hand.
Atau saya salah? Sebentar. Oh, oke, ada ini kelihatannya. Sebentar, saya cek lagi. Oke, nah ini ada dua. Susilo Indrianto dan Mas Sunario. Kita mulai dengan Mas Susilo dulu. Bentar ya. Mas Susilo, saya unmute. Oke, silakan Mas Susilo. Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Teman-teman Silakan. seperjuangan. Ya. Perkenalkan, nama saya Susilo Indrianto. Kebetulan saya Ketua Paguyuban Prima Utama di UMKM Bojonegoro. Oh ya. Kita ada 80 anggota, Pak. Kebetulan kita juga sebelum gabung ini sudah melakukan mentoring secara personal dan paguyuban. Alhamdulillah kita bergerak di bidang aneka cemilan yang tersebar di seluruh pelosok Bojonegoro. Ya, termasuk ledre. Iya. Nah, beberapa konsep yang kita terapkan kemarin itu dengan sehat produksi, konsumsi, dan sehat administrasi. Itu target mentoring pertama, Pak, yang kita canangkan. Bagus, jadi Mas. Sehat produksi, sehat administrasi. Produksinya harus kita cek semuanya, bagaimana mulai dari bahan baku, bahan mentahnya sampai bahan jadi. Setelah itu kita pendampingan di situ sampai bagaimana dia bisa menyajikan makanan itu untuk layak diproduksi, mulai dari alat-alatnya juga. Setelah itu sehat konsumsinya juga, apakah sesuai dengan standar dari Dinas Kesehatan atau belum. Nah, itu kita ajukan juga perizinannya, sekalian kita bantu untuk PIRT-nya. Setelah itu sehat administrasi ya, mulai dari izin-izin PIRT, izin IUMK, dan lain-lain, kita coba untuk support supaya teman-teman itu bisa layak jual, layak edar. Nah, yang jadi kendala ini kadang yang pertama semangat dari teman-teman yang terutama di pelosok, apabila produk-produknya ini kurang laku karena ada beberapa produk yang sama sejenis. Ini yang kadang-kadang mereka sudah Pak, saya mundur aja dari kegiatan paguyuban atau kegiatan ini karena banyak teman-teman yang di kota yang lebih dekat dengan akses sehingga lebih laku terjual dibandingkan saya yang di daerah, misalnya yang di daerah Poh Baru, yang daerah agak jauh dari kota. Nah, ini yang kita nggak bisa memberikan support apalagi kecuali memberikan semangat bahwasanya semua itu sama, tidak ada perbedaan, tidak ada yang laku dan tidak semua itu rezeki sudah ada yang ngatur. Kadang pendekatan saya juga larinya ke agama akhirnya, Pak, untuk bisa mensupport agar teman-teman itu nilai kepasrahan dan istiqomahnya dan ikhtiarnya itu jangan sampai putus sampai di sini aja, karena rezeki sudah ada yang ngatur itu. Kalau saya kemarin seperti apakah langkah saya ini benar atau tidak, ini mohon bimbingan dari teman-teman dan mungkin Cak Samsul yang lebih senior dari saya. Itu aja. Terima kasih Cak Samsul. Terima kasih Zain sharingnya. Suara saya masih terdengar ya? Siap, masih terdengar. Oke. Jadi ini biar nanti yang jawab Mas Naryo ini, tetangga Anda ini, dia sehari-hari di Tuban, jadi cukup paham daerah sekitar situ, nanti biar Mas Naryo juga ikut bantu. Tapi intinya begini Mas, bisnis itu kan upaya ikhtiar ya, mencari rezeki ya. Mencari rezeki itu bagian dari kewajiban kita bertanggung jawab terhadap keluarga, kan gitu ya? Iya, betul. Bahwa jadi muslim itu nggak cukup, nggak boleh miskin. Muslim itu harus kaya. Karena apa? Dengan kaya kita bisa menjalankan syariat-syariat itu dengan lebih baik. Termasuk syariat yang kelima, haji itu nggak boleh miskin kan? Itu mutlak gitu. Karena memang di situ perintah agama kita. Nah, kemudian upaya bisnis ini tentu juga dikaitkan dengan ibadah, karena ini bagian dari ibadah. Apapun yang kita lakukan ya, itu diniatkan ibadah. Nah, membangun keseimbangan antara upaya dunia dan akhirat inilah ideal, sesuatu yang memang butuh kita bantu kawan-kawan. Karena memang
nggak sama ya antara satu dengan lain karena problemnya beda-beda tadi. Ya itu dipengaruhi beberapa hal. Pertama mungkin tingkat pendidikan, kemudian tingkat kemampuan berkomunikasi, tingkat kemampuan beradaptasi, tingkat kemampuan belajar, itu beda-beda. Nah, barangkali secara umum kalau saya sarankan treatment teman-teman anggotanya Cain yang di perkotaan dengan pedesaan jangan disamakan. Karena yang di perkotaan saya yakin mereka jauh lebih adaptif ya. Karena betul, mereka sudah terpapar banyak hal. Tapi yang di pedesaan barangkali treatmentnya agak berbeda. Jadi ini butuh pendekatan yang jangan semua online misal gitu. Nah, nanti yang di kampung-kampung itu mabuk itu. Kan kira gitu. Nggak semua bisa selesai dengan online gitu loh. Jadi ya, betul. Nah, nanti aspek teknisnya ini Mas Naryo punya banyak pengalaman nih. Saya mau aktifkan mikrofonnya Mas Naryo. Silahkan Mas Naryo, saya unmute ya. Mas Naryo, mikrofonnya diaktifkan Mas. Nah, oke ya. Halo Mas Naryo. Nah, oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekalian minta tolong dibantu nih Cain ini tetangga Anda ini. Ayo Mas Naryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Mungkin banyak yang belum kenal. Sebenarnya saya tuh mau curhat loh, Cak Samsul. Pertama satu hal di mana kami itu tahun 2019 itu banyak kurang lebih ada 40 kelompok baru yang kita tumbuhkan. Dan kelompok itu jangankan punya smartphone, itu tidak punya. Nah, akhirnya tahun 10 ada COVID, sehingga kita nggak berdaya, nggak berani terus terang ke lapangan. Gitu, Pak. Ya. Barangkali ada saran teman-teman ya, gimana ya kita ke lapangan dengan tidak mengurangi protokol, apalagi protokol di kami itu ketat banget ya kehidupan ini ya. Kami hanya bisa memonitor dari jauh terkait dengan produk-produknya, utamanya kaitan dengan pengolahan pangan, peternakan maupun pertanian. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya metode yang tepat di era pandemi ini untuk kita datangin mentoring dengan cara apa, tapi harus datang. Karena saya pun nggak bisa, nggak ada yang punya. Itu susah ya. Itu ya. Nah, adapun saya punya pengalaman terkait dengan Cain yang ada di Bojonegoro itu saya gini, Cak Samsul biasanya. Saya itu biasanya jahat, saya membenturkan antar kelompok biasanya. Kelompok pakai konflik manajemen ini. Pakai konflik manajemen biasanya. Jadi misal di kelompok saya di desa A, di Kecamatan Tambok Boyo, dia itu berbasis pondok pesantren bersama yang mengelola kerupuk udang. Kayu tidak kayu ya sudah, dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya punya teman yang ada di Surabaya, di dekat Ciwok sana, di Putrawut. Dia juga punya gerai. Ya saya benturkan dengan sana, ya saya bilang, itu loh aku punya kelompok, ini bisa kita pasarkan bersama. Kalau saya katakan, kamu itu seharusnya bisa produksi sehari 1 ton. Dia akan bilang, waktu itu akan bilang, untuk apa sih Pak bekerja dia? Sudahlah, kamu itu sudah makan. Tapi ketika dia kita benturkan, apa kamu nggak mau tuh main ke Surabaya dengan cara seperti ini dan lain sebagainya, hatinya tergerak. Dia terbentur. Akhirnya dia akan bilang, Pak bagaimana sih memilih label yang bagus supaya ini laku dibawa ke sana. Nah ini sampingan saya akan seperti itu. Nah jadi biasanya saya memang benturan konflik ketika ada kelompok yang ibaratnya secara nalar, secara mentoring, secara modul-modul pendampingan UMKM sudah kita lakukan semua, tapi susah. Akhirnya saya melakukan hal yaitu terkait dengan benturan-benturan itu. Yang kedua, biasanya saya melakukan semacam bapak angkat kalau hal seperti itu. Bapak angkat yang kami maksud adalah mungkin kita punya jaringan teman atau punya jaringan kawan yang punya produk turunan lain. Misal sebagai contoh yang ada di sini ada penjual tempe
Penjual tempe itu ada kawan kita di Surabaya juga yang dia menjual keripik tempe. Kebetulan dia punya jaringan di Bank Indonesia. Dia saya ajak ke sini untuk mempromosikan bahwa tempe ini bisa dipakai untuk menjual keripik. Jadi seperti itu, Jadi intinya adalah yang sering saya lakukan adalah membenturkan dengan cara bijaksana supaya dia tersemangat oleh temannya sendiri, bukan hanya kita. Itu ya, mungkin suatu saat saya ingin silaturahmi dengan Caim, karena saya sudah sering di Bojonegoro, Mas. Siap. Sering yang Sukawuru sana juga saya sering main yang ada di Bojonegoro. Juga saya sering lewat dari Bojonegoro ke Nganjuk juga sering main. Oh iya. Ada di sana. Ya. Tapi yang itu tadi teman-teman, jika ada saran bagi saya, bagaimana supaya saya bisa mendatangi kelompok saya dengan aman, karena terpaksa harus saya datangi nih untuk coaching, untuk mentoring, karena dia nggak punya telepon, jadi harus saya datengin. Ya, mungkin gitu, Kak Samsul, saya terlalu jangan terlalu banyak, nanti saya nggak bisa berkata apa-apa. Terima kasih. Oke, Mas Naryo, salam. Oke ya, Caim dan Mas Naryo saya mute ya. Kita akan ke yang berikutnya, Mas Anwar ya. Tapi sebelum ke Mas Anwar, jadi gini Mas Naryo ya, kita saling belajar aja deh. Moga-moga nanti teman-teman yang gabung sekarang bisa juga saling berbagi dengan Anda. Barangkali kondisinya sama, menangani teman-teman di desa, di pedalaman, sehingga butuh penanganan yang tidak biasa. Baik, kita lanjut. Ada yang raise hand yang ketiga, Bang Anwar. Silakan Bang Anwar memperkenalkan diri dari mana dan apa Terima yang kasih. disampaikan. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Adnalin dari Medan. Jadi tahun 2006 saya pernah jadi pendamping KKMB. Oh ya. Konsultan Keuangan Mitra Bank. Yang di mana? Di Medan. Jadi dengan BI Sumatera Utara. Iya, kantor BI Medan. Di sana kantor deh. Ya, kantor perwakilan. Jadi setelah kita dilatih, kemudian ada kesepakatan bahwa ketika dilakukan pendampingan, maka ada fee 1% dari perbankan, 1% dari yang kita dampingi gitu. Jadi pernah saya melakukan itu dan terjadi close, artinya UMKM yang kita dampingi itu memang berhasil bisa mengakses perbankan dengan pendampingan yang sedemikian rupa. Ternyata di pihak perbankan dan di pihak mentinya nggak memberikan apa-apa gitu, nggak memberikan seluruh biaya pendampingan yang kita lakukan lah, operasionalnya lah. Nah, itu. Ini menjadi pengalaman saya, sehingga saya waktu itu wah kok begini ya, dipayungi oleh pemerintah, kemudian motivasi oleh pemerintah, kemudian mentinya pun mengerti, tapi ternyata nggak ini juga gitu, nggak sesuai dengan kesepakatan. Jadi saya mau ya kira-kira seperti kita inilah, kita ini mungkin nanti akan menjadi mentor pendamping. Saya kepingin ada semacam background lunasnya gitu ketika kita melakukan promosi atau melakukan pendampingan awal. Kemudian nanti ada semacam isyarat juga dari lunas bahwa kesepakatan itu memang disetujui, bukan kesepakatan yang dibuat-buat atau katakanlah menekan dan sebagainya. Memang ya saya punya usaha, ada sih subsidi di tilang dan sebagainya. Tapi tetap aja yang namanya operasional kan diperlukan, Cak. Jadi saya kepingin satu adalah semacam background dari lunas ketika kita melakukan pendampingan. Itu satu sisi. Kedua, saya kira-kira bagaimana pandangan Samsul
terkait dengan kondisi waktu tahun 2006 itu gitu. BI sendiri mengatakan ya Pak itu bisa diklaim dan sebagainya, tapi kayaknya nggak inilah birokrasi kita ini gimana. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Anwar. Makasih. Ini tinggal di Medan atau di mana, Bang? Saya di Belawan ya, Medan Belawan. Oh, di Belawan. Oke. Di dekat Nelayan. Saya tinggal di pemukiman Nelayan. Ya. Oke, ada dua hal ini yang ditanyakan Bang Anwar. Saya jawab yang pertama, yang kedua dulu Pak, Bang, yang gampang ya. Ya. Jadi terkait dengan lunas, kita ini punya fasilitas namanya akun pro. Jadi akun di lunas ini ada dua jenis, Bang. Akun biasa sama akun pro. Maksudnya biasa itu ya pada prinsipnya semua orang bisa menjadi anggota lunas tanpa biaya. Kira gitu. Nah, kemudian kita menyediakan layanan yang namanya pro, ini bagi yang bersedia membayar iuran 60.000 untuk setahun. Jadi sebulannya cuma 5.000 perak, Bang. Itu ya sangat sebenarnya bukan biaya, itu lebih pada komitmen fee aja, mau serius apa enggak, kira gitu. Itu 60.000 itu setahun. Nah, dengan 60.000 setahun itu, kemudian kawan-kawan nanti berhak pertama mendapatkan kartu anggota lunas. Jadi kartu anggota nanti bisa diunduh sendiri, dicetak sendiri, mau cetak yang bagus atau cetak seperti KTP ya silahkan. Tapi filenya udah kita sediakan. Yang kedua ada sertifikat anggota. Jadi sertifikat itu dalam bentuk ukuran A4 untuk dilampirkan. Misal kalau bikin proposal atau apa kan kadang-kadang butuh seperti itu bisa. Ya. Yang ketiga diskon untuk mengikuti berbagai event yang ada di Lunas. Jadi kalau event yang berbayar biasanya yang yang akun pro ini kita beri diskon. Misal kalau umum harganya 100.000, yang mentor cuma 50.000, misal atau yang pro 50.000. Jadi ada layanan diskon. Jadi kalau dikonversi dengan diskon gitu udah sebenarnya nggak harus bayar memang. Nah, lalu yang ketiga ada layanan untuk bisa bikin event di Lunas. Bikin event. Kemudian juga bisa bikin training online di Lunas. Nah, itu fasilitas bagi kawan-kawan yang kita sediakan. Dalam konteks ke UMKM-nya, apa yang kami siapkan itu menjadi modal awal bagi kawan-kawan untuk menggunakannya. Tetapi memang masih tetap menyisakan permasalahan, yaitu bagaimana meyakinkan UMKM untuk bisa menggunakan jasa Anda. Ini satu hal. Ya. Karena kita juga butuh cara ya supaya mereka mau menggunakan jasa kita. Ini kan butuh publikasi macam-macam. Nah, itu yang nanti perlu memanfaatkan berbagai sarana yang ada di Lunas. Misal kita punya Lunasgram. Lunasgram itu untuk memposting berbagai kegiatan kawan-kawan supaya apa, kawan-kawan dikenal sebagai mentor. Kalau nggak ada yang tahu, siapa yang mau menggunakan keahlian kita? Kan kira gitu, Bang. Nah, itu bisa digunakan. Jadi intinya Lunas sudah menyiapkan sarana itu tentu dengan ketentuan-ketentuan tadi. Jadi kalau mau menggunakan itu menjadi anggota yang pro, akun pro, di-upgrade akunnya menjadi pro, nanti begitu pro maka semua fasilitas itu bisa langsung otomatis digunakan, Bang. Ya. Oke, itu jawaban untuk yang kedua. Jawaban untuk yang pertama terkait dengan KKMB. Ini di sini ada Cak Kur ini juga dari KKMB Jawa Timur, punya pengalaman yang hampir sama dengan Abang ini. Cak Kur masih mantau, Cak Kur. Coba Cak Kur saya aktifkan supaya bisa berbagi pengalaman nih. Cak Kur, sebentar. Halo Cak Kur. Cak Kur Mojokerto. Mantau. Belum ya. Oke, intinya begini Bang, KKMB, Konsultan Keuangan Mitra Bank, itu program dari BI, Bank Indonesia, dilakukan di berbagai kota.
Nah, kemudian program itu sebenarnya program nasional, implementasinya di tahap daerah tergantung dari pimpinan BI waktu itu. Kalau pimpinan BI-nya keren gitu, maka KKMB-nya jadi keren. Kalau pimpinan BI-nya nggak terlalu peduli, KKMB-nya memble. Nah, kira gitu. Karena tiap daerah beda-beda ini saya melihatnya. Termasuk kinerja dari KKMB itu sendiri. Sampai hari ini, BI masih menjalankan program terkait KKMB, Bang. Cuma itu program nasional. Lalu di tingkat daerah menjadi opsional. Ada daerah yang masih melakukannya seperti DIY, Jogja, Jawa Timur, kemudian beberapa provinsi yang lain. Itu masih menjalankan. Tapi juga ada BI daerah lain sudah sama sekali lupa dengan KKMB, kan kira gitu. Karena memang tidak mandatori. Walaupun programnya masih ada. Nah, sekarang secara umum fungsi itu kondisinya berubah, Bang. Saya kebetulan terlibat dari awal tahun 2004 akhir saat KKMB ini didesain dan di-launching di Sulawesi Utara, Bang. Pertama kali memang di sana. Kemudian ke provinsi-provinsi lain. Intinya waktu itu fungsi KKMB ini mengintermediasi antara UMKM dengan lembaga pembiayaan. Karena ada kesenjangan. Bank punya duit, nggak cukup bisa menyalurkan karena tenaganya kurang. UMKM punya kebutuhan tapi sulit bertemu dengan bank karena syarat macam-macam nggak terpenuhi. Nah, disitulah kemudian KKMB dilahirkan, KKMB didorong. Nah, sekarang situasinya tidak sepersis dulu. Misal, kalau terkait dengan skema pembiayaan, sekarang jauh lebih banyak bank. Kemudian kalau terkait dengan bunga, sekarang malah cuma subsidi sekarang ini dengan kur, ada kur yang 3% ini Bang, bunganya. Jauh beda dengan zaman dulu. Nah, kayak ini kan situasi yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini perlu kita sikapi. Intinya begini, program pemerintah itu selalu ada titik lebihnya dan titik kurangnya. Dalam perspektif saya, memang kita harus pandai untuk melihat, mengevaluasi, dan menilai ya program itu cocok apa enggak dengan kita. Nah, dalam konteks Bang Anwar saya rasa nggak cocok karena ternyata nggak dapat duit, kan gitu kan? Nah, berarti nggak cocok. Tapi teman-teman lain ada yang cocok, Bang. Mungkin dia kategori misal gini, dia rajin nagih misal gitu. Mungkin Bang Anwar nggak enak kalau mau nagih, kan kira gitu. Nah, harusnya kan nggak usah ditagih, langsung dikasihkan kan, itu hak kita. Tapi mungkin pihak lain kalau nggak ditagih nggak dikasihkan, kan beda-beda ini gayanya. jadi memang kita harus juga mencari yang pas untuk kita juga, Bang. Kalau itu susah, nggak signifikan, ya kita ngerjakan yang lain. Karena ini pilihan. Oke ya, Bang ya, cukup jelas ya. Tetap semangat, Bang. Semoga mentoring nanti kita bareng-bareng bisa belajar bareng, bisa menjadi sama. Kita, ya. Saya suka nih Mas Samsul nih, luar biasa nih pandangannya. Oke, saya mute sekarang ya, Bang Anwar. Kita ganti ke kawan yang lain. Sebentar, Pak Sunario sudah di mute, Bang Anwar sudah, kemudian raise hand-nya saya turunkan, Bang Anwar juga raise hand-nya saya turunkan, Pak Naryo sudah nggak ada lagi raise hand-nya. Ada lagi yang raise hand? Mas Catur. Nah, sebentar. Mas Catur, sebentar saya unmute dulu. Oke, silakan Mas Catur, silakan memperkenalkan diri. Halo Mas Catur. Oh, Mas Catur nggak aktif. Oke, Bang Joni Hanop, silakan Bang. Bang Joni. Bentar, saya unmute lagi. Bang Joni, mikrofonnya diaktifkan, Bang Joni. Oke, silakan Bang Joni. Sebentar, ini kok belum on ini. Halo Bang Joni, silakan Bang Joni.
Halo, Cak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, kedengaran, Cak? Halo. Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, salam kenal untuk semuanya. Saya Doni Anogda Rahab dari Kota Sibolga. Terima kasih kepada Tunas yang sudah memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan selama beberapa waktu terakhir ini. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin sharing mengenai pendampingan terhadap UKM yang mana saya telah melakukannya sejak tahun 2015 di UPT Provinsi Sumatera Utara. Dan dari pengalaman-pengalaman itu yang saya dapatkan itu adalah sulitnya kita mentransfer ilmu atau mengubah SDM pelaku UMKM kita sehingga yang mana transfer ilmu itu dapat menunjang atau mendorong kemajuan dari usaha UKM tersebut. Kesulitannya yang saya dapatkan di situ. Dan selama ini yang saya lakukan untuk mendorong UKM di Kota Sibolga adalah di bidang umpamanya pembukuan, walaupun ini sebenarnya terkendala juga dengan SDM pelaku UKM kita, yang memang yang seperti kata teman tadi tidak semua yang sama. Gitu. Kemudian saya juga coba lakukan untuk mengakses pembiayaan dan ke BUMN, dan di situ saya mencoba untuk membantu di pembuatan proposalnya. Cuma yang saya ini kan yang saya ingin sering terkendala itu pada saat akses pemasaran, di mana memang akses pelaku UKM kita di bidang pemasaran ini seringkali terkendala di bidang kemasan, kemudian terhadap di bidang legalitas masih banyak mungkin kendala-kendala dari birokrasinya yang sehingga pelaku UKM kita sering merasa enggan untuk hanya untuk sekedar mengurus PIRT gitu. Jadi ya di situ kita coba untuk mendorong sehingga pelaku UKM kita bareng sama kita untuk mengurus PIRT. Dan kesulitan yang lainnya adalah yang paling terasa itu pada saat pengurusan sertifikat halal. Ini terjadi sama satu pelaku UKM kita yang itu kerupuk sambal ikan teri. Kalau orang Sumatera Utara kerupuk sambal ikan teri dari Sibolga biasanya udah tahu itu. Ada satu pelaku UKM kita yang ini sampai berbulan-bulan nggak bisa mengurus sertifikat halalnya. Walaupun memang sekarang sih sudah bisa dapat sertifikat halalnya. Kemudian pertanyaan saya sebenarnya ini mungkin untuk Cak Samsul. Mungkin seperti kita ketahui bahwa BUMN seperti di Sibolga ini ada Pelindo yang programnya adalah program PKBL kemitraan. Mungkin Lunas perlu mengadakan semacam MOU dengan BUMN ini, di mana pada saat penyaluran dana kemitraan pada UKM, pendamping atau mentor dilibatkan oleh BUMN tersebut. Mungkin Lunas bisa memfasilitasinya atau membuat semacam MOU dengan BUMN. Ya. Mungkin itu saja, Cak, dari saya, Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Joni. Oke, Bang Joni, langsung saya respon aja. Jadi kalau terkait dengan kerjasama dengan BUMN itu bisa dilakukan oleh kawan-kawan, bisa juga dilakukan oleh Lunas. Kalau Lunas sekarang ini konsentrasi baru ke beberapa lembaga ya. Kita punya kerjasama dengan PNM, Permodalan Nasional Madani. Jadi PNM ini sekarang dipercaya pemerintah. Permodalan Nasional Madani. Ya, Permodalan Nasional Madani. Itu ada di seluruh Indonesia, di Medan
Medan juga ada. Saya nggak tahu di Sibolga ada apa enggak, nanti perlu dicek ya. Ya, Cak. Tapi Nanti ini saya coba cek. lembaga pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil. Dia produknya ada 2, ulam dan mekar. Yang untuk usaha kecil itu yang ulam, kalau yang usaha mikro itu dan ultramikro mekar. Nah, yang unik dari PNM ini dia punya namanya PKU, peningkatan kapasitas usaha. Jadi setiap cabang dari setiap unit ya, bukan cabang, setiap unit dari ulam maupun bekar itu ketentuannya harus melakukan 6 kali kegiatan peningkatan kapasitas usaha terhadap nasabah dan calon nasabahnya. Jadi di tiap daerah itu ada banyak kegiatan jadinya. Nah, di situ kemudian butuh narasumber, butuh trainer, butuh butuh teman-teman motivator dan terusnya. Sebagian besar kawan-kawan Lunas sudah menggunakan kesempatan ini. Misal Mas Wianda dari Kediri, ini sudah nangani di Kediri dan sekitarnya. Kemudian Teh Enok dari Tasikmalaya, ini juga sudah nangani kerjasama dengan PNM untuk PKU, peningkatan kapasitas usaha di berbagai daerah di sana. Kemudian Pak Fahmi, Surabaya dan sekitarnya. Nah, kawan-kawan di daerah-daerah lain silahkan merapat. Kalau ada kesulitan, beritahu saya. Anda tunjukkan aja tentang kartu Anda atau identitas Anda sebagai pendamping yang terdaftar di Lunas. Karena Lunas, Fokus UMKM ini sudah menjadi mitra dengan PNM yang di tingkat pusat. Tetapi di tingkat daerah, Anda juga tentu perlu memperkenalkan diri bahwa Anda adalah pendamping UMKM. Bahwa Anda punya keahlian, itu yang juga perlu Anda lakukan. Bahwa kalau enggak, mereka enggak tahu kalau ada Anda di daerah itu. Jadi butuh perkenalan. Ketemu, memperkenalkan diri, nyampaikan bahwa Anda punya keahlian, Anda punya kemampuan bantu PNM di daerah itu. Nah, itu yang penting. Nah, nanti dari situ ya tentu akan modelnya ya jadi bisnis nanti. Bisnis artinya Anda punya kemampuan apa, kemudian bisa melakukan apa, berapa biayanya, kalau cocok silahkan kerjakan. Nah, itu yang terjadi. Ini yang dengan PNM. Nah, sekarang kami lagi ngerintis dengan Jamkrindo. Jaminan Kredit Indonesia, ini BUMN untuk penjaminan. Kita juga lagi ngerintis dengan beberapa pihak lain bertahap ya. Tapi intinya begini kawan-kawan, selain kami dari Lunas secara nasional mencoba mengembangkan itu, kawan-kawan juga sebaiknya berinisiatif menembus lembaga-lembaga yang memang ada di lokal, dan kalau pusatnya ada di tempat itu sendiri menurut saya jauh lebih bagus. Kan tidak semuanya ada di Jakarta, tidak semua lembaga itu pusatnya di Jakarta. Kayak misal kantor pos saja di Bandung, Telkom di Bandung, kemudian misalnya Jawa Pos itu di Surabaya, apalagi tidak semua kan di Jakarta. Nah, di daerah-daerah itu Anda cari yang memang punya potensi, ya silahkan diakses, karena di situ sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu ya Bang Hanop ya, Bang Joni ya. Iya, Cak. Makasih ya, Cak. Makasih, Cak. Oke. Baik, saya sekarang coba masuk ke chat room. Saya mau jawab satu persatu. Untuk pendampingan apa hanya sesuai dengan wilayah domisili? Nah, kalau Anda di sini PNM. Kenapa? Ulam. Pernah aku tengok kayaknya nih. Pernah kayaknya. Jalan ini ya. Jalan masjid kalau nggak salah aku. Iya. Hah? Itu tuh. Oke, kita mute dulu supaya dunia kita tenang. Oke, kita jawab dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Yudi. Untuk pendampingan apa saja sesuai dengan wilayah domisili? Pendampingan tergantung jenis pendampingannya, Pak. Ini kalau pendampingannya memang harus dekat, harus intens ketemu, maka kedekatan domisili menjadi mutlak. Tapi kalau pendampingannya tidak harus intens ketemu, maka bisa lintas kabupaten, bisa lintas provinsi juga. Tergantung dari bentuk pendampingannya dan kebutuhan pendampingannya. Oke.
Nah, ini yang Kendari, Pak Taryono. Silakan Pak Taryono. Berkenalan dengan teman-teman PNM di sana. Bilang, Bapak pendamping UMKM dari Fokus UMKM Lunas. Ingin bekerja sama untuk pengembangan PKU-nya. Silakan Pak. Nanti beritahu ini dapat informasi ini dari Cak Samsul. Dan kalau di PNM-nya nanti bilang dari Bu Erni untuk wilayah timur ya. Oke, ini berikutnya ada pertanyaan Cak Samsul, kapan bisa memfasilitasi kita untuk uji kompetensi pendamping maupun fasilitator? Kawan-kawan, ini beberapa kali diadakan ya, tapi sebelum pandemi kemarin. Nah, selama pandemi ini kelihatannya kemarin sudah sempat ada yang online. Nanti kalau ada informasi saya share ke WA Group yang ada, ya, ke WA Group Mentor. Tunggu aja informasinya. Kemudian, alhamdulillah, sebelum ikut di Luna sudah bekerja sama dengan PNM Bojonegoro. Alhamdulillah, makasih Cain. Lanjut ya. Silakan dilanjut kalau sudah punya kerjasama yang bagus. Bisakah kita menjadi narasumber pendampingan di luar daerah? Wah, sangat bisa, tapi kan tergantung dari yang membutuhkan. Kayak contoh, ini bukan sombong ya, tapi alhamdulillah saya ini ke Malaysia, ke Bangkok, itu narasumber diundang oleh lembaga-lembaga di sana. Nah, bagaimana saya bisa diundang? Ya pertama tentu mereka melihat bahwa saya mampu, kan kira gitu kan, sehingga diundang untuk bisa menjadi narasumber. Yang kedua, mereka mendapatkan istilahnya rekomendasi dari pihak-pihak lain yang selama ini sudah mendapatkan pelayanan atau mendapatkan jasa baik dari yang saya lakukan. Nah, jadi ada dua yang dilakukan, memang kompetensi dilakukan dengan baik, promosinya juga digencarkan. Percuma Anda punya ilmu segudang tapi nggak ada promosinya, nggak ada orang tahu. Lalu yang kedua, upayakan perbanyak testimoni atau rekomendasi dari orang-orang yang sudah pernah Anda bantu, Anda dukung, karena itu efektif. Ya, jadi sangat mungkin. Saya senang kalau teman-teman bisa mendampingi antar wilayah, antar daerah, antar provinsi, antar kabupaten, silakan. Untuk Pak Anwar, MOU dengan bank harus tertulis. Nah, ini masukan dari Cakur ya. Terima kasih Cakur. Kemudian yang penting mentoring bisa bantu dulu. Saat pandemi Corona dan saat UKM belum ada peningkatan pendapatan. Ya, sekarang kita bantu. Suatu saat kalau mereka nanti sudah mampu, insya Allah mereka ganti membantu kita. Pak Slamet pindah ke YouTube, silakan Pak, nggak apa-apa. Kemudian Gunung Sitoli hadir, terima kasih. Cak tanya untuk mentori UKM yang mikro, untuk menentukan jasa mentoring bagaimana? Pengalaman saya Pak Slamet, rata-rata mikro ini kemampuan membayarnya belum ada. Yang paling memungkinkan kalau mementori mikro ini kita kerjasama dengan pihak ketiga. Misal yang sudah jalan selama ini saya dengan PNM Pak. Untuk mikro-mikro itu PNM punya binaan, nanti yang biayai PNM. Nah kira gitu. Nah, kita yang bekerja, mikronya mendapat manfaat. Biasanya kemampuan bayar mereka kurang. Kalau toh ada, biasanya mereka memberi dalam bentuk natura, Pak. Produknya diberikan, hasil buminya diberikan. Itu bentuk dari ya mereka berterima kasih pada kita. Tapi secara umum memang belum bisa diterapkan secara komersial, Pak. Tapi kalau toh ada yang sudah siap, ya boleh dicoba. Tapi secara umum belum untuk ke arah mikro. Bogor hadir, terima kasih. Kemudian, apakah ada batasan UMKM yang layak dibuat kesepakatan mentoring berbayar dan besarnya biaya bagaimana ketentuannya? Jadi gini, ini terkait dengan pertanyaan Pak Slamet juga. Biasanya kalau ultramikro yang omsetnya sehari di bawah 2 juta, itu tentu belum ada kemampuan, belum ada kebutuhan juga biasanya. Nah, kalau yang sudah omsetnya lumayan banyak, baru mereka punya kemampuan membayar dan ada kebutuhannya.
Disitulah yang kemudian kawan-kawan perlu menjalankan fungsi mentoring ini dengan yang berbayar. Nah, jadi lihat kemampuan dia, layanan apa usaha dia sudah sampai di mana, kebutuhan perkembangannya. Kalau omsetnya udah mulai bagus, dia bisa nyisihkan dana untuk keperluan di luar makan, minum, dan pendidikan anaknya, berarti dia bisa mudah mulai bayar. Berapapun bayarnya, tentu ini relatif. Nah, kemudian apakah ada ketentuan tentang biaya mentoring ini? Kawan-kawan, tentang ketentuan biaya mentoring bisa dibuat kesepakatan tergantung dari jenis jasanya, tergantung juga dari kemampuannya. Contoh begini, ada beberapa kawan kita ini dalam konteks mentoring menyediakan layanan dengan mengacu pada output. Misal begini, yang dibantu adalah misal mengakses modal. Kalau cair nanti dapat sekian persen. Nah itu kan output berarti. Kalau nggak cair ya nggak dapat. Itu bentuk-bentuk model ini. Bisa juga model bulanan. Sebulan membantu berapa kali, dibayar berapa. Itu bisa juga. Kemudian jadi ini sangat tergantung ya kesepakatan dengan mentor dan mentinya, tergantung juga scope of work-nya, lingkup pekerjaannya seberapa luas. Jadi tidak ada patokannya. Patokannya yang bisa kita sendiri yang menentukan. Misal begini, Anda dengan pengalaman, misal sebagai mentor, misal ya, 1 tahun, dengan mentor yang pengalaman 5 tahun tentu honornya berbeda. Anda sebagai mentor pengalaman 10 tahun, beda juga. Nah, itu yang sebagai acuannya. Contoh kawan-kawan saya yang pengalaman di atas 10 tahun, rata-rata mereka per bulan bisa dapat di atas 50 juta. Ya, di atas 10 tahun ya pengalaman ya. Itu. Tapi tentu memang harus dapat UMKM-nya yang mampu bayar. Kalau Anda pengalaman 10 tahun tapi ngurusi yang ultra mikro ya tetap nggak dapat duit sebanyak itu karena memang ultra mikro nggak punya duit sebanyak itu gitu loh. Jadi pengalaman ini seiring dengan siapa target yang akan dilayani. Oke. Jogja hadir, terima kasih. Apakah ada pelatihan untuk jadi mentor? Lah, nah sekarang ini kan bagian dari pelatihan itu, cuma online. Nah, begitu ya. Kalau nanti dunia sudah membaik, kita boleh ketemu, kita pikirkan pelatihan offline. Kita lihat nanti situasinya. Rencananya kalau teman-teman mengikuti kemarin itu di hari kedua sudah saya sampaikan bahwa bulan Juli kita akan ada pelatihan mentor 10 modul Amen. Rencananya offline. Artinya apa? Tatap muka langsung. Nah, di mana? Belum tahu. Tergantung dari kondisinya. Kalau nanti kita dapat donor, dapat sponsor, maka pelatihan itu gratis bagi kawan-kawan. Nah, karena sudah ada yang biayai. Tapi bila tidak ada sponsor, maka kita akan bikin pelatihan berbayar. Jadi kawan-kawan nanti ya kalau mau ikut ya bayar. Nah, bayarnya bagaimana? Kita akan hitung supaya ya terjangkau. Itu alternatif. Tapi kalau misal, wah kok kemarin rumah Anda misal ada di Anambas, pelatihannya ada di Jawa, itu mahal sekali itu. Dari Anambas naik boat ke bandara di Natuna. Dari Natuna ke Batam, dari Batam ke Jakarta. Kalau trainingnya ada di Jogja, dari Jakarta baru ke Jogja. Lah ini kan luar biasa ini. Materi belum dikirim, nah, sudah dikirim via link. Bagi yang belum dapat materi, tolong kawan-kawan yang lain dibantu ya, link materinya di-share supaya yang baru gabung bisa dapat materi. Oke, saya balik ke terakhir kalau masih ada pertanyaan. Nah, di Bali Mas offline-nya. Lah, usul bagus ini. Saya setuju aja. Ini Bali itu tempat yang menyenangkan untuk belajar dan leisure, menikmati hidup. Kalau begitu, mulai sekarang nabung ya, kawan-kawan ya. Moga-moga pas nanti Juli atau Agustus kita lihat waktunya, harga tiket sudah murah,
teman-teman bisa bareng-bareng ngumpul di sana. Nah, ini materi juga sudah dibagi. Izin live. Oke, live apa left tuh ini? Kalau tulisan ini live ini. Bacanya live, maksudnya left. Terima kasih. Di kota Gunung Sitoli tidak ada PNM. Iya, memang belum ada di semua kota. Jadi ya inilah Indonesia ya, ada yang sudah sangat maju, ada yang belum, maka kita harus saling membantu ini. Nanti kita cari bareng-bareng lah untuk Kota Gunung Sitoli, lembaga atau perusahaan mana yang memang bisa kita dorong untuk kita kembangkan. Kita belajar bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng. Cak, mentinya kita bebas pilih sendiri ya? Nah, ya bebas, silakan. Bisa juga mentinya yang nyari Anda. Jadi di platform Lunas itu ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu adalah layanan yang diberikan pada UMKM untuk menghubungi para mentor-mentor ini. Nah, nanti mereka akan mengisi layanan konsultasi, mengisikan siapa namanya, apa permasalahannya, lalu siapa mentor yang dicari. Begitu ditentukan, maka nanti akan ada pesan berupa email dan notifikasi pada mentor tersebut. Nah, silakan Anda respon permintaan dari UMKM untuk konsultasi itu. Ya. Oke, kawan-kawan. Kuningan sudah ada. Mau tambah modal, silakan. Alhamdulillah, Kuningan. Ya, Kuningan ada, betul. Oke, saya sekarang cek Raisen. Ada lagi siapa yang Raisen ini? Pak Sampurnomo, silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dan juga rekan-rekan se-Indonesia ini. Demikian. Jadi Pak Samsul, saya hanya bertanya saja. Seperti tadi. Silakan Mas, kenalan. Kalau temennya yang lain biar banyak nih, supaya ya, jaringannya nanti kesempatan ini. Kebetulan pendamping dari Kota Batu. Ya. Dan ada satu pertanyaan, Pak Samsul. Ya. Kebetulan di sini ada PNM ya, PNM di Kota Batu. Nah, kemudian saya pernah sekali waktu untuk berkunjung ke sana. Dan kemudian kebetulan saya juga memperkenalkan saya sebagai pendamping KUR di kementerian di Kota Batu. Nah, tetapi Anda pendamping KUR dari Deputi Pembiayaan ya? Ya, betul, ya. Kita pendamping KUR pembiayaan dari kementerian. Nah, ternyata mohon maaf Bapak, sepertinya untuk respon kita sebagai pendamping di PNM yang pernah saya kunjungi, itu kita masih dipandang setengah mata. Itu kapan Mas sampai ke sana? Ya mungkin sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi sekitar bulan Januari. Awal waktu itu karena KUR belum membuka. Nah, sehingga beberapa UKM maksud saya arahkan untuk masuk ke PNM. Nah, tetapi ya itu tadi masih dipandang sebelah mata sebagai pendamping. Kapan ketemu siapa Mas? Kalau boleh tahu. Ini kira-kira solusinya bagaimana ini? Demikian. Terima kasih Pak Samsul. Oke, Mas Sam, waktu ke Batu ketemu siapa sampai di PNM Batu? Kalau nggak salah sih ketemu Mas Ahmad ya. Beliau Mas Ahmad bagian apa? Ya, bukan salah satu pimpinan tapi mungkin salah satu staf itu. Oke. Jadi gini. Ini kan semua ada ilmunya ya. Jadi di tiap-tiap PNM itu dulunya urusan peningkatan kapasitas usaha itu gabung ke bagian di pengembangan kredit. Dulunya. Pengembangan bisnis. Jadi kalau dulu ingin bicara tentang PKU, mestinya bicara dengan teman-teman di pengembangan bisnis.
di PNM tersebut. Tapi sekarang ini ada PIC namanya PIC PKU. Jadi kalau sampean ke PNM, maka sebaiknya langsung mencari nama PIC PKU PNM Batu supaya Anda ketemu orang yang tepat. Nah, gitu ya. Supaya nanti Anda bisa ngobrol dengan pas. Kalau ketemu orang yang nggak pas, ya memang agak repot ya. Apalagi dia pas tanggal tua, kena target, macam-macam, sampean datang nambahin masalah. Ya biasa. Semua orang kan punya masalah soalnya, punya kendala, punya keterbatasan. Saran saya dicoba lagi Mas, cari temui PKU ya, PIC PKU. Nanti dari situ aja ngobrol santai-santai aja dulu, karena memang mereka butuh banyak kawan kok. Saya tahu persis mereka juga kebingungan untuk bekerja sama dengan banyak pihak. Mereka butuh banyak masukan, butuh banyak inspirasi. Oke, kawan-kawan cukup ya Mas ya? Satu pertanyaan lagi, Pak Fatul, Sajat. Monggo, silakan. Begini, kebetulan kan juga di Kota Batu ini itu ada mungkin 40% Pak Samsul. Itu pelaku usaha itu terkena BI checking di perbankan. Karena ada beberapa itu yang namanya dipakai oleh saudaranya untuk mengajukan kredit, kemudian tidak terbayar, kemudian namanya dipakai untuk apply kartu kredit dan ternyata tidak terbayar. Nah, kira-kira untuk di PNM itu apakah juga masih mengacu kepada BI checking atau tidak? Karena kebetulan kan ya mungkin bagi mereka untuk anggunan punya sih, anggunan rumah, sertifikat atau DPKB kendaraan punya, tetapi kadang-kadang terkendala adalah nama mereka, BI checkingnya ada di yang melekat di nama mereka, itu yang bermasalah. Oke, jadi gini Mas, lembaga pembiayaan bank maupun non bank itu punya banyak skema pembiayaan. Secara standar, secara umum memang mereka terkena aturan untuk istilahnya BI checking. Sekarang kan bukan BI checking Mas namanya, kan di OJK sekarang ngeceknya itu. OJK checking. Nah, kemudian kalau kreditnya skimnya skim normal, maka pasti PNM juga menerapkan itu. Tapi PNM ini kadang-kadang ada skim tertentu berupa dana-dana titipan dengan skema tertentu yang tidak dipublikasikan luas dengan syarat yang lebih mudah. Misal beberapa kali itu PNM dititipi dana dari BUMN lain, dana misal PKBL, dana PK, program kemitraan. Jadi bukan dana komersial, dana kemitraan. Nah, dana kemitraan ini syaratnya lebih ringan, termasuk tidak kena BI checking tadi, karena dia bukan dana komersial. Iya, siap-siap. Nah, yang kayak gini nggak diumumkan, Mas, karena memang dananya nggak banyak, terus kemudian ya kalau diumumkan digeruduk nanti repot itu. Maka butuh kedekatan, butuh komunikasi yang baik dengan teman-teman PNM dan lembaga-lembaga yang lain. Jadi kita mesti deket ya, kenal baik supaya ini di tempat saya dan ini kita break sebentar ya Mas ya. Ya, Kak Samsul. Ya, terima kasih penjelasannya, Kak Samsul. Ya. Lanjut, tunggu.
Oke, adzan sudah selesai. Kita lanjutkan kawan-kawan. Jadi nambahkan lagi yang disampaikan teman kita dari Batu tadi ya. Intinya begini, hubungan kita dengan mitra, calon mitra memang harus dekat supaya kita bisa mendapatkan informasi yang selalu up to date, selalu mendapat kemudahan dan seterusnya. Dan juga kita jangan gampang menyerah ya. Kawan-kawan perlu bersemangat untuk terus berusaha. Kalau kemarin ditolak oleh salah satu petugas PNM, ya ulangi lagi sampai Anda diterima. Nah, gitu, itu penting. Karena kalau Anda tidak punya sikap bandel, keras kepala, nekat, ya gampang patah semangat, tentu ini Anda nggak akan berhasil. Nah, tinggal satu pertanyaan sebelum saya akhiri, karena sudah hampir jam 3 ini, kita harus mengakhiri acara ini. Pertanyaan terakhir tentang contoh CV, contoh kurikulum vitae ya, contoh portofolio. Apakah ada standarnya? Standar nggak ada ya, karena CV biodata itu kan ada seninya, ada unsur estetikanya, tetapi substansinya itu yang penting. Nah, tadi substansinya seperti yang disampaikan, bahwa harus ada bla 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 tadi itu. Ada profil singkatnya, ada pengalaman yang sudah pernah dilalui, kemudian ada pendidikan yang pernah diikuti apa, ada sertifikatnya, nah kayak gitu. Nah, kemudian tapi kalau memang ini perlu contoh, kawan-kawan pastikan Anda semua sudah masuk ke WA Group ya. WA Group Mentor 01 dan Mentor 02. Anda ikutnya salah satu aja, jangan dua-duanya. Kalau sudah di Mentor 01, ya nggak usah ikut di Mentor 02. Atau sebaliknya sudah ikut di Mentor 2, nggak usah di Mentor 01. Sama aja nanti soalnya. Anda ikut salah satunya. Nah, nanti di situ saya minta nih yang sudah punya CV yang bagus seperti Mas Naryo dan lain-lain ini, tolong di-share lah CV-nya yang sifatnya terbuka ya, supaya nanti bisa jadi rujukan bagi kawan-kawan yang lain. Nah, CV ini bisa dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi kalau Anda ingin juga sampai didengar ke seluruh dunia, ya tentu CV-nya bahasa Inggris. Tergantung target Anda ini. Kemudian foto yang terpasang. Di CV perlu ada fotonya dan foto-foto terbaru. Jangan foto ijazah SMA Anda pasang. Lah, sudah jadul.
nggak up to date itu foto itu, nggak valid. Orang lihat mukanya udah beda ini sekarang dengan sekian tahun yang lalu. Baik, kawan-kawan, waktu kita habis ya. Saya umumkan beberapa hal. Pertama, daftar hadir tolong diisi. Yang kedua, materi dari awal tadi udah di-share, silakan diunduh. Yang ketiga, ya bagi yang belum gabung di event Mentor UMKM Naik Kelas Batch 2, silakan Anda gabung untuk bisa unduh sertifikat. Pengumuman yang keempat, sertifikat baru bisa diunduh nanti sekitar jam 4 atau jam 16 WIB ya. Karena ini masih ada beberapa yang harus disetting oleh tim di Lunas. Jadi tidak bisa sekarang langsung diunduh. Nanti jam 16 baru bisa diunduh. Jadi setelah jam 16 Anda silakan nanti mengunduhnya masing-masing. Cara ngunduhnya nanti kita share di WAG ya, bagi yang belum bisa. Saya sudah berkali-kali kita sampaikan, moga-moga nggak ada lagi yang kesulitan. Nah, kawan-kawan, mentor ini tentang praktek. Mentor ini tentang sesuatu yang dilakukan. Tidak cukup hanya diteorikan. Maka, ayo bareng-bareng kita belajar, kita mempraktekkan apa yang sudah kita miliki ini. Sekecil apapun, sedikit apapun, sebatas apapun, nggak apa-apa. Yang penting terus-menerus kita latih, kita kembangkan. Kita bisa belajar ke Cain yang di Bojonegoro, kita bisa belajar ke Mas Taryo di Tuban, kita bisa belajar ke Pak Taryono yang di Kendari, bisa belajar ke Bang Bukhari Muslim di Kepulauan Anambas. Kita nanti saling belajar, kita manfaatkan grup mentor itu untuk terus memperkaya ini. Dan tawaran dari saya, Anda yang bisa memunculkan atau menginformasikan rencana mentoringnya 3 bulan ke depan, akan saya beri kesempatan untuk tampil bikin event live di Lunas. Nah, ini tawaran ini. Supaya apa? Supaya Anda segera dikenal di seluruh Indonesia. Silahkan bikin rencana kegiatannya, kemudian unggah ke WA Group, mentor 1 atau mentor 2, nanti dari situ kalau ada yang bagus dan siap untuk kita orbitkan di tingkat nasional, akan kami fasilitasi bikin event tingkat nasional. Ya, kalau belum bisa offline, ya online dulu lah. Kalau nanti bisa offline, ya kita akan bikinkan offline-nya, tergantung dari kondisinya. Tapi yang paling siap sekarang ya tentu event online. Jadi kita akan lakukan itu. Jadi 3 bulan ke depan kita akan banyak kegiatan, tapi tergantung kawan-kawan. Kalau Anda memanfaatkan peluang ini, insya Allah tiap minggu kita akan lihat kawan-kawan kita dari berbagai daerah akan tampil dengan ilmunya masing-masing. Yang pintar pemasaran, berbagi ilmu pemasaran. Yang pintar produksi, berbagi ilmu produksi. Yang pintar keuangan, berbagi ilmu keuangan. Silakan. Jangan malu, jangan sungkan, jangan pelit terhadap ilmu. Kita akan berkembang bersama-sama untuk kemajuan UMKM Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.